Kemudian gardannya juga LSD, limited slip differential. Jadi mobil yang 4 wheel dan LSD itu mungkin ada di LC ya. Ini harganya berapa ini, Kak? Nah, ini sudah diambil orang nih. Jadinya 30 juta. 30.500.000. 13 tahun. 13 tahun, masuk 13 tahun. 13 tahun nih. Untuk sisi interiornya, untuk dashboardnya ini masih terlihat modern. Oke, sekarang kita berada di garasi Kutu. Sekarang bersama dengan pemilik garasi Kutu, dengan Kak Reza. Ya. Apa kabar Kak Reza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Terry. sehat. Nah, jadi teman-teman, saya sering lewat di jalan ini ya, teman-teman ya. Di sini nih ada tulisan garasi Kutu. Nah, itu yang membuat saya jadi tertarik nih untuk datang ke sini. Terus Kak Reza, aku nih lihat ya, mobil-mobil ini banyak mobil yang jarang ada di jalan. Nah, pada umumnya kan mobil-mobil kan seperti merek-merek Toyota lah ya kita ini. Tapi kalau kulihat di garasinya Kak Reza ini mobil yang jarang ada. Tapi mobil ini dulu pernah saya pakai teman-teman. Salah satunya yaitu Kia Picanto. Nah, makanya saya tertarik juga nih untuk kesini ngobrol bareng sama Kak Reza ini. Terus juga harga-harga di sini teman-teman ya. Kalau saya lihat di marketplace-nya Kak Reza ini itu harganya 50 juta, ada juga yang 40 juta dulunya teman-teman. Nah, daripada beli motor kan, kita lihat dulu nih mobilnya gimana sih yang ada di garasi Kutu ini. Spesialis mobil-mobil kayak gini atau ada mobil-mobil umum juga nih kita terima juga. Jadi gini, mungkin berangkat dari nama dulu kali. Kenapa kita pilih garasi Kutu? Penamaan Kutu itu sendiri kita pilih karena spesialisasi kita itu mobil hatchback lah bahasanya, non LCGC, dan budgetnya di bawah 100. Rentang harga mungkin mulai dari 30-an sampai dengan sementara ini kalau yang ada stok sekarang ya Rio 85 juta. Jadi kita di sini menawarkan solusi sebenarnya. Solusi yang kepengen pakai mobil tapi mohon maaf nggak mau berutang gitu ya, tanda kutip ya. Budgetnya masih setara NMAX kayak betul. gitu kan, daripada beli motor kan kayak gitu lah ya. Jadi mohon maaf saya harus ngomong dibanding DP mobil baru gitu ya mending mobil-mobil begini. Benar, mobil langsung cash kayak gitu kan. Iya betul. Nah cuma lagi yang penting PR kita di garasi Kutu itu oke lah, secara tahun memang kita kalah, tapi secara kualitas jangan kalah gitu ya. Dari segi kenyamanan, kemudian fiturnya yang memang harus ada itu kita pertahankan. Misal dari pabrikan memang harusnya ada AC gitu, dan AC-nya itu harus dingin. Ya itu ya kita pertahankan kayak gitu. Jadi memang misalnya memang pas kita dapat AC-nya nggak dingin, power window-nya mati, kemudian mesinnya misalnya suaranya kasar kah atau apa, itu kita perbaiki dulu. Karena kita di sini punya mutu lebih baik lama mempersiapkan ketimbang lama ngiklankan. Jadi kalau bisa itu iklankan hitungan 1, 2, bahkan mungkin saya pernah dalam hitungan jam ya. Alhamdulillah udah sold out. Kebetulan yang ada ini cuma 2 nih ya. Itu insya Allah sore ini diambil sama konsumen yang beli. Kalau ini mobil konsumen, kita juga ada detailing di sini. Ada 2 unit lagi yang sedang kita persiapkan. Ada Karimun Kota 2005, kemudian ada Atos 2001 yang kondisinya saya dapat odometernya baru 25.000. 25.000. Oh ya, 25.000 itu jarang banget dipakai. Jarang banget dipakai. Mungkin orangnya lupa kalau ada mobil itu kali. Jadi, nah itu sedang kita rapiin, sedang kita rapiin. Karena ya mobil yang nggak pernah dipakai baunya juga udah. Oh iya, benar. Mata juga pedes gitu kan, di dalam mobilnya mati ya. Itu kita sedang detailing ya. Nanti kita tampilkan. Nanti mungkin boleh Om Peri kalau mau ngeliat mobilnya boleh lah. Karena rasanya ya bukannya, mohon maaf ya, bukan dalam rangka menyombongkan diri nih. Saya rasa se-Indonesia Raya ini dalam kondisi seperti itu kayaknya coba silakan dicari deh kayaknya. 25.000 ya. 25.000 dan orisinil, bukannya diakal-akalin atau diputar-putar, enggak. Memang orisinil kita dapat di dalam garasi. Mungkin nanti videonya saya kasih ke Om Peri ya. Di dalam garasi, dan tim kita datang tukar aki, starter, jebrang hidup. Oh, langsung. Jadi masalahnya cuma di aki aja karena nggak pernah dipakai. Bannya benjol sih. Bener. Bannya benjol karena udah kempes semuanya. Tapi itu sedang kita rapiin. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nih Kak. Dari semua mobil murah ya, ini kan harganya kan nggak sampai 100 semua nih. Betul. Nah, dari semua mobil yang Kakak jual nih, dari yang awal pertama kali buka sampai sekarang, mobil apa yang paling cepat laku? Semuanya sih punya kelebihan sih ya. Kalau ditanya paling cepat laku, mungkin dari budget sih ya. Biasanya budget di bawah 50 itu lebih cepat laku ketimbang yang di atas. Oh, jadi budget di bawah 50. Biasanya budget di bawah 50 itu ya? Biasanya seperti itu. Karena apa? Mungkin orang lebih terjangkau ya. Benar.
Kalau merek sih dominannya malah mobil Korea kalau di garasi Kutu. Malahan merek-merek Jepang bisa dibilang mungkin selipan aja gitu ya. Iya, iya. Kalau kayak tadi nih stok yang saya sebut ada Karimun Kota ya, dominannya ya bisa dibilang Korea. Picanto, Atos, Visto, Kia Rio. Kia Rio. Pernah juga kita ada stok Spark. Kalau Jepangan itu biasanya tuh yang ada tuh Karimun segala tipe ya. Tapi yang saya bilang tadi non LCGC, artinya Karimun Kota, Karimun Estilo. Kemudian kalau Daihatsu pernah juga ada Daihatsu Ceria. Kalau yang lain-lain standar lah yang saya sebut tadi. Iya, iya, iya. Banyak orang takut beli mobil Korea karena katanya spare partnya mahal dan susah. Itu gimana itu, Kak? Oke, jadi sebelum saya memutuskan untuk membuat garasi Kutu gitu, menjual mobil dominannya, menjual mobil-mobil Korea, alhamdulillah saya punya pengalaman bukan pernah pakai sampai sekarang yang masih dipakai. Atos 2001 yang saya pakai mulai dari 2013. Jadi memang mungkin ada benernya ya, ketika kita memang tidak tahu di mana harus beli alatnya, di mana harus kita perbaiki mobil itu. Kesulitannya akan seperti itu. Karena ya mohon maaf, notabene mobil kita tadi tidak banyak beredar, bengkel-bengkel kadang-kadang bisa jadi nih males ngeladenin. Benar. Kalaupun diladenin harganya asal-asalan gitu kan. Kemudian belum lagi dibilang relatif mobilnya rewel segala macam, padahal enggak. Padahal nggak rewel. Padahal nggak rewel. Spare part pun kalau boleh dibanding nih ya, saya nggak etis kalau menyebut merek. Misalnya Atos yang dan selevelnya ya. Iya. Untuk part yang sifatnya part body lah misal, itu dia paling murah. Mesin pun juga kalau di luar sensor ya. Kalau di luar sensor mungkin relatif murah gitu ya. Cuma lagi itu tadi kita harus tahu di mana kita harus belanja. Kalau sekarang kan udah enak, online juga banyak. Toko-toko offline Palembang khususnya itu juga ada beberapa toko yang memang dia menjual dan menyediakan spare part mobil Korea. Bengkel resminya juga masih ada. Benar. Jadi sebenarnya secara umum sih tidak perlu khawatir. Iya, betul. Yang penting ya itu tadi tahu kita dimana. tahu tempatnya. Ya, nah, makanya di garasi Kutu semacam ada layanan purna jual lah bahasanya. Kita ada komunitas, kemudian ada bengkel rekanan yang ngurusin mesin dan lain-lain, mesin kaki-kaki dan lain-lain. Kemudian tentang bodi dan lain-lain juga kita sediakan. Jadi ya insya Allah tidak perlu khawatir lah. Walaupun mobilnya tua, murah, tapi jangan murahan gitu ya. Kualitas nggak kalah sama yang muda-muda gitu. Kan di sini nih biasanya kan ada mobil Kia Rio sama Kia Picanto ya. Nah, kalau dari mobil Kia, kalau misalnya ya, ini untuk anak muda atau keluarga kecil, itu rekomendasinya Kia Rio atau Kia Picanto yang lebih gesit. Oke, jadi kalau bicara pilihannya Rio atau Picanto, kita mungkin lihat rivalnya ya, head to headnya. Picanto itu head to headnya sama Brio kalau di Honda ya. Oh ya, Honda. Brio. Head to headnya sama Brio. Kemudian kalau Kia Rio itu head to headnya sama Jazz. Artinya kembali ke situ, dari segi harga juga Rio di atas Picanto. Kemudian kalau boleh saya bilang kenyamanan dan lain-lain, Rio di atas Picanto. Karena memang harga barunya juga lumayan selisih. Si Picanto itu kan mesinnya 1200, Rio 1400. Picanto 5 speed. Kalau manual ya, Picanto 5 speed, Rio itu 6 speed. Jadi memang secara nyaman dia lebih nyaman, performa pun wah mantep banget. Bentuknya juga rasanya lebih keren, oke ya, lebih oke ya, lebih ke anak muda banget gitu kan. Desainnya desain mobil Eropa lah. Benar. Ya Rio itu lebih ke sana sih kiblatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sekarang ini kan banyak mobil listrik yang kecil. Nah, mobil listrik sekarang kan ada yang kecil kayak Atuan, kayak gitu kan. Kira-kira Kak, apakah mobil listrik itu berpengaruh terhadap mobil-mobil kecil kayak gini? Oke. Kak, ini mungkin jawabannya lebih ke pribadi ya. Ya. Kalau saya pribadi melihat mobil listrik itu rasanya belum bisa untuk jadi mobil pertama gitu. Mobil pertama dan mobil satu-satunya. Karena apa? Untuk kebutuhan dalam kota menurut saya ini ya dari kacamata saya ini saya ngomong ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke arah Lampung atau ke Jawa yang jalannya dominan tol gitu, saya rasa mobil listrik oke, nggak ada masalah. Rest area, tempat pengisian SPKLU dan lain-lain lengkap gitu ya. Tapi kalau kita coba misalnya ke jalan lintas, ke arah Jambi, apalagi Sumatera ini ya. Iya, ya ini kita bicara Sumatera ya. Sumatera. Saya rasa sih belum bisa jadi solusi utama lah. Beda kalau di Jawa ya. Iya, itu dari segi unit. Kemudian dari segi harga, mobil kita sih insya Allah jadi kalau dibanding mobil listrik mungkin cuma DP-nya doang kali ya. Iya, benar. DP-nya doang, jadi belum jadi saingan lah sekarang ya. Oke. Kalau Kak Reza ini kan banyak mobil-mobil Korea ya. Kakak sendiri ada unit pegangan
tangan pribadi nggak nih? Kalau yang Korea, saya ada Atos. 2001 yang saya bangun konsepnya itu EUDM. Atos yang dipasarkan di Eropa. Eropa domestic market EUDM. Oh, Jadi kalau Jepang JDM. JDM, Ah. kalau Jepang JDM, kalau Korea KDM dan lain-lain. Ya. Nah, saya kiblatnya ke Eropa. Karena apa? Karena setelah saya searching, Atos itu kan dipasarkan di seluruh dunia. Memang namanya kalau di Indonesia dia Atos atau Z gitu ya. Ya. Kemudian di Eropa dia Atos pakai S di Oh, pakai belakang. S. Kemudian saya baru selesai juga kebangun Sportage. Oh, Sportage. 2000. Sportage 1 yang 4 wheel. Jadi kenapa itu Sportage saya bangun? Pertama, menurut saya mobil 4 wheel yang sekarang belum digoreng tinggal itu. Oh, 4 wheel drive. 4 wheel drive. Nah, jadi 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Kita jadi penasaran ya. Penasaran kita gimana kalau lihat unit-unit yang ada di sini. Kebenaran hujannya udah agak reda. Udah agak nih, reda Kak. ya. Oke. Kita mau jalan lihat-lihat unit yang ada di sini. Oke. Oke. Nah, ini apa ini Kak? Ini Hyundai Getz Hyundai Getz. GL tipenya Tahun berapa tahun nih Kak? 2004. 2004. Ini harganya Saya tulis di situ 55 juta. Ini opsional ya. 55 juta itu posisi pajaknya sekarang mati nih. Kalau emang belum pemutihan, kalau mau dibayarkan pajaknya segitu. Nego tapi. Nah, cuman kalau pajaknya misalnya konsumennya mau udahlah Om Reza nanti aja bayarnya. Kita potong jadi 49. Nego. 49 Nego. juta masih nego. Nego masih nego. Masih nego ya. Bayangin kalau misalnya beli motor X-Max kayak gitu kan, itu kan sudah di atas 50 juta. Ini masih di bawah 50 juta, teman-teman. Kita sudah bisa bawa keluarga kecil. Iya, betul. Mau ke Lampung bisa masuk tol nih. Bisa masuk tol. Kalau motor kan nggak bisa masuk Oh, iya, tol. bisa masuk tol. Tahun 2004. Odometer 98.000. Tuh, odometer. Nanti boleh dilihat deh 98.000. dalamnya. Wah, masih rapi Kita banget. mau lihat nih sekalian ya. Tuh, wow, dalamnya. Ini dalamnya, lihat nih. Bagasinya luas. Harum ya mobilnya. Mobilnya harum, bersih. Nih, bagasinya tuh. Ada pembatas kayak gini nih. Separator. Separatornya nih. Terus untuk barang-barang bagasi di sini lihat nih. Buset, kinclong banget nih mobil. Tuh, udah kayak mobil baru nih. Iya, betul. Terus kalau aromanya nggak ada bau-bau debu kayak gitu. Biasanya kan mobil-mobil kan udah bau debu kayak ya. Tuh, kita lihat di interiornya nih. Nah, ini interiornya. Tuh, sedap banget mobil ini. Kalau kita nyalain mesin gimana, Kak? Oke, nyala mesin ya. Langsung. Nggak boleh start panjang-panjang. Tuh, lihat tuh kilometernya 98.000. Getz itu punya kelebihan dibanding Atos. Pertama dari sisi mesin dia 1300. Mesinnya persis sama Essence. Kemudian dari segi fiturnya dia power window 4 pintu. Udah ada power window ya. Power window 4 pintu, kemudian electric mirror, yang lain-lain setirnya tilt steering, kemudian joknya bisa dilipat dan proporsinya itu 60-40. Jadi bisa 60-40. ya, jadi ketika kita bawa barang misalnya, Betul. barangnya agak banyak, kita lipat yang jok besarnya. Benar. Kalau misalnya barangnya nggak banyak, orangnya yang banyak, kita lipat jok yang kecilnya gitu loh kira-kira. Ada ini spoiler juga nih. CC-nya tadi berapa ini, Kak? 1300. 1300. Kita lihat mesinnya Om ya. Kita lihat mesinnya nih. 1300 cc, Iya. 4 silinder. 4 silinder. 4 Jadi silinder SOHC. SOHC. Jadi persis sama Hyundai Essence. Ketahanan, durabilitas, sama-sama kita tahu Essence kan banyak dipakai buat taksi tuh. Benar. Head to head sama Vios dulu kan. Oh, iya. Toyota Limo ya. Ah. Nah, artinya mobil-mobil yang dipakai buat taksi setidaknya punya durability yang sudah teruji lah. Benar. Nah, kalau ini ada Hyundai Getz. Sebelahnya ini kalau saya lihat ini salah satu mobil idaman juga nih. Ada Kia Rio, teman-teman. Vario. Nah, ini Kia Rio nih. Lihat, teman-teman. Interior dari Kia Rio nih masih modern nih. Ya, modern. Dia 6 speed. Jadi gigi mundurnya itu ke atas. Kayak mobil apa ya? Expander deh. Expander. Iya benar, expander. Giginya 6 speed. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada satu lagi 6. Saya kemarin ngetes buat pengen tahu aja. 140 itu sebentar Om. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu pendek-pendek. Harusnya 6. Karena dia 6 speed, jadi Ya. pendek. Kalau biasanya kan mobil panjang tuh ininya tuh. Panjang. Nah, ini pendek-pendek. Jadi lebih enak banget kalau buat lari tuh enak banget lah. Dia sudah retract, spion sudah keren nih. retract. Spion udah retract, Kemudian udah airbag, airbag. Kemudian yang lain standar lah. Yang saya sebut sama dengan si Getz deh. Odometernya di 102. 2000. Ini kalau secara tampilan dari interior, dashboardnya ini masih modern ya. Ini tahun berapa nih, Kak? 2013. Tahun 2013. Udah
13 tahun. 13 tahun, masuk 13 tahun. 13 tahun nih. Untuk sisi interiornya, untuk dashboardnya ini masih terlihat modern. Modern, nggak kalah sama yang muda-muda Nggak ya. kalah dengan yang muda. Makanya aku tuh pengen juga nih Kia Rio. Nah, terus juga dia ada tombol nih, trip Ya. untuk resetnya ada di sini. Pengaturan sudah semuanya elektrik untuk kaca spion. Retract. Retract udah folding juga. Nah, di sini ada cargo net juga. Wah, Legroomnya lebih lebar ketimbang Picanto. benar, karena Lebih ini lebar ketimbang lebih Picanto. panjang. Lebih panjang, dimensinya, kan? lebih panjang. Dari sisi bagasi juga lebih luas sih. Power window jelas, Power ini window sampai jelas. ke belakang. Pakai tombol, ada tombolnya di situ. Oh, Ah. pakai tombol teman-teman, bukan langsung diangkat. Jadi Sensor dia. tombolnya ditekan, jadi pintunya baru ngebuka. Dia pakai sensor. Wah, mantap nih. Ini pasti ban serep di bawah sini. Iya, benar betul. Ini ada lagi kompartemen nih untuk penyimpanan. Nah, udah ada lampu juga nih. Jadi kalau misalnya malam-malam gelap, dia sudah ada lampu. Ini standar bawaan Tuh, udah ada sensor nih. sensor Sensor parking ya. belakang. Rio ini dia ada rear fog lamp. Oh, Jadi sama dia- ya, seperti mobil-mobil Amerika tuh Iya. kayak Ford tuh ada juga Rear fog lamp lampnya. betul. Dan rear fog lampnya itu cuma ada di sebelah kanan. Iya. Karena kenapa? Kita di setir kita kan di kanan gitu ya. Benar, benar. Nah, jadi memang jangan heran kalau lampunya sebelah kanan kalau lebih terang karena ada rear fog lamp. Oh, fog lampnya ini di Iya, sini. di dalam, maaf. Di dalam dia. Bukan di bawah. Bukan di bawah. Ini Iya. harganya berapa ini, Kak? Nah, ini sudah diambil orang nih. Jadinya 30 juta. 30 juta 500. Jadi mobil ini udah laku teman-teman ya, Udah laku. 30 juta. Nah, ini lagi kita detailing yang kayak lampu ya, finishing lah sebelum serah terima. Jadi kalau mobil dari garasi kutu sebelum dia ke konsumen, meskipun belum serah terima nih, tapi mobilnya di detailing, terus juga yang masih bisa dipoles-poles, Iya. dipoles-poles. Ini masih proses ya Om ya. Ini Jangan masih ngelihat proses nih. jangan ngelihat burem. Ini masih proses karena kan ini mau dipoles nih. Satu step lagi, step akhir nanti biar Satu kinclong. step lagi dia pasti kinclong. Tuh, mesinnya di detailing juga teman-teman ya. Ini mesinnya berapa cc nih, Kak? Ini kalau ini 1900 sekian ya. 1000 nggak genap, 900 sekian tapi dia 4 silinder. Oh, 900 Oke. 4 silinder. 980-an. cc 3 silinder, Ya. tapi ini 4 silinder. Jadi Jadi lebih stabil lah ya. lebih stabil betul. Lebih stabil, lebih irit juga harusnya. Tahun berapa ini, Kak? Ini 2002. 2002. 2002. Mobilnya masih di atas tahun 2000. Iya. Ini warnanya ini lagi in nih, ice blue. Jadi nah ini memang Om kenapa kita memang harganya agak murah karena mobil ini ada beberapa PR lah. Tapi PR-nya bukan terkait performa ya. Ya benar, ini hanya di tampilan. Tampilan. Kalau tampilan itu kan kadang-kadang kembali ke selera ya. Bener. Ini juga kan kayak catnya pastinya termakan usia. Iya betul. Paling kalau mau sip sih dicat lagi lah. Mobil 30 juta teman-teman ya. Ya, mobil 30 juta. Bahkan Yamaha NMAX aja udah berapa nih. Nah, kalau ini bisa masuk tol, ajak anak istri, nggak perlu hujan-hujanan, nggak perlu pakai helm, bisa langsung gas kemana aja nih. Ini pastinya unit ini nggak ada PR ini, Kak. PR-nya cuma body sih. Ya, body. Selain body performa. Oh kalau pasti itu nggak dia ada. siap AC pakai. semua dingin. Jalan jauh, oke. Mesin kering, nggak ada netes-netes oli, nggak ada rembes-rembes. Jalan jauh, oke. Jalan jauh siap. Jalan jauh. Karena ini sebagai informasi Om ya. Lebaran kemarin tuh alumni garasi kutu ada yang sampai Medan. Bawa ini Bawa Visto yang kayak gini sampai Medan. sampai Medan dari Palembang. Dari Palembang. Ada juga yang bawa Picanto itu ke Rokan Hulu. Waduh. Rokan Hulu itu lewat lagi Pekanbaru. Nah, yang sementara ini sih rekor sih Medan sih ya. Medan ya, PP itu paling 3000 lebih karena dia perginya lewat tengah, pulangnya dia lewat timur. Kali ini kilometer berapa ini, Kak? Ini 140 ribuan ini. Kalau saya boleh cerita, alhamdulillah konsumen garasi kutu itu ada yang dari Jambi. Mobil kita pernah berangkat ke Jambi, Om. Pernah juga berangkat ke Jadi, Pangkal Pinang. Kalau misalnya dari luar Palembang pun tetap dilayani teman-teman. Iya. Yang penting nanti bisa kontak Iya. kontaknya Kak Reza. Nanti Iya. saya taruh di deskripsi. Siap. Kalau kuliah ada Jazz nih. Ah, ini bukan mobil garasi kutu, tapi ini mobil konsumen yang minta tolong polesin lampunya. Ya, ada paket-paketnya mulai dari yang full all item atau mungkin mau cuman lampunya doang, boleh silakan, nggak ada masalah. 200. Mulai dari Mulai 250 dari ribu. 250 Iya. ribu. Untuk coating itu mulai dari 2,5 juta. Kita bisa coating juga kalau mobil-mobil kecil gini itu mulai dari 2,5 juta. Kalau dia ambil paket coating itu udah pasti full detailing, interior, eksterior, mesin dan jamur kaca udah pasti. Dan lampu pun udah pasti kita poles. Nah guys, sekarang kita berada di dalamnya garasi kutu ya. Nah ini Kia Sportage ya kan ya? Ya, Sportage 2000. Sportage 2000. Sportage Sorry Om, agak berantakan ya. tahun 2000. Nah ini kebenaran memang lagi banyak lagi berantakan. berantakan. Heeh. Karena kan di sini juga ada jasa detailing. Tempat dan perang sebagainya. nih, tempat perang nih. Ini tahu nggak? Ini mobilnya
AWD atau Oh, four wheel. four wheel drive? Jadi memang betul-betul ada transmisi untuk gigi double-nya ya. Kemudian gardannya juga LSD, limited slip differential. Jadi mobil yang four wheel dan LSD itu mungkin ada di LC ya. LC. Kalau yang lain, sorry, kalau Jimny dan lain-lain kayaknya belum. Belum. Jadi secara fitur dia ini harusnya mobil mahal, tapi tidak populer. Tidak populer. Memang unitnya juga terbatas. Waktu itu masuk Indonesia cuma 700 unit nih mobil. Oh, jadi hanya 700 unit, 300 unitnya dipakai untuk ABRI. ABRI itu waktu itu kan kepolisian, iya. kemudian TNI, Gabung nggak ya? gabung. 100 unit dipakai Caltex, 300 unit baru dipasarkan untuk umum. Ini catnya, teman. Ini mulus banget nih, kalah mobil saya. Mulusnya ini licin banget. Ini saya bangun memang supaya orang tidak perlu khawatir pakai mobil Korea. Bener. Ini yang 700 unit waktu itu, mungkin sekarang kan ada yang jogrok. Ya paling sisa 400 unit kali yang masih Iya. masih ngegelinding ya. Masih ngegelinding. Ini pun masih bisa kita pakai dan aman buat dipakai. Ini gitu. kilometer berapa nih, Kak? Wah, ini agak lumayan 210 nggak salah. 210. 210. Wah. Tapi aman. Ini saya tes ke Prabu Muli kemarin aman. Mantap. Kita buka mesinnya ya. Iya. Kalau bandingin sama mobil Om Ferry, kayaknya saya berani bandingan deh kayaknya. Ini mobil. 26 tahun Om. Berapa 26 cc tahun. nih, Kak? 2000 4 silinder dia. Bensin. Bensin. Bedanya kalau all wheel itu kan tidak ada handle. Matic, guys. Ya, kalau all wheel kan tidak ada handle transmisi Om. Oh iya, benar. Dia langsung Kak ya. Betul. Kalau yang seperti ini tuh VX80 LC, Land Cruiser VX80 secara fitur dan lain-lain tuh mirip. Karena memang mobil ini waktu dia lahir Kia itu baru-baru buat mobil gitu. Jadi ibarat kalau bisa kita bilang maskot lah ya, masih gado-gado Om. Mesinnya dia sama dengan Mazda. Kaki-kaki transmisi Aisin yang notabene itu pemasok Toyota. Body, desain baru si Kia. Electrical Bosch, pemasoknya mobil-mobil Eropa, Jerman. Ya itu tadi, cuman tidak populer Om ya. Interior mewah. Nanti boleh lah, kapan-kapan kita coba ini. Boleh. Om review ya. Pengen banget nih nyoba mobil yang 200.000 kilometernya four wheel drive. Mobilnya jarang banget ya. Kalau mobil-mobil biasa itu kan yang four wheel drive tuh udah banyak nih. Ini kan Ini pintunya mobilnya tebel Om. Jadi tuh, lain kan suaranya. beda guys. Tebel ini. Ini di belakang masih ada Bagasi. Ya, juga. bagasi. Jadi memang dua baris sih. Sportage-nya ada dua tipe, ada long dan ada short. Ini yang short. Ini yang short. Yang long dia ban serepnya itu tidak gantung seperti ini. Jadi ban serepnya di dalam, di kompartemen bagasi. Jadi kayak mobil sedan lah. Bukan di bawah ya. Kalau kayak Kijang kapsul itu kan di bawah. Dia nggak di kayak mobil-mobil kita hatchback tadi. Di dalam dia, di interior. Oke, sekarang kita sudah di penghujung video nih teman-teman ya. Terima kasih Kak Reza udah diizinkan untuk mampir lihat-lihat mobilnya di sini. Mobilnya keren-keren, murah pula. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Nanti mungkin kita akan review mobil Kia Sportage punyanya Kak Reza ini, dibuat di video sendiri. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.